I hope you stay healthy, guys. Let me introduce myself. My name is Adelia Novanti. And I am Hadijatul Kubra. And I am Malika Safirah Aziza. And I am Kurtaini. And I am Siti Mawadatul Umairah. Follow us during our study tour to Walilapan and Jogja. Saat sampai di makam Sunan Ampel, kita melaksanakan sholat jamaah takhir qashar berjamaah. Niat sholat jamaah takhir qashar. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbil kiblati majmu'an bil isya'i jam'a takhirin lillahi ta'ala. Usolli fardal isya'i raka'ataini mustaqbil kiblati majmu'an bil maghribi jam'a takhirin qasran lillahi ta'ala. فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. Sunan Kudus or Raden Ja'far Shadiq is the son of the Sunan Gunung. Sunan Kudus' father is the biological brother of Sunan Ampel. Sunan Kudus merupakan cucu buyut Syekh Ibrahim As-Samarqandi yang silsilahnya bersambung sampai Rasulullah SAW melalui jalur Sayyidina Husain bin Fatimah binti Rasulullah SAW. Sunan Kudus diperkirakan lahir pada 1400 Masehi di wilayah Jawa Tengah dan meninggal dunia pada tahun 1550 Masehi. Sejak kecil, Ja'far Shadiq terkenal suka mengembara mencari ilmu pengetahuan dan pengalaman. Pada masa remaja, Ja'far Shadiq pernah berguru kepada seorang ulama dari negeri Tiongkok, Teh Lingsing namanya. Ulama Tiongkok ini datang ke Indonesia bersama Sampobo, kemudian bertempat tinggal di sebuah daerah yang terletak di antara Sungai Tanggulangin dan Sungai Jewana. Berkat semangatnya yang tinggi untuk belajar dan mencari ilmu pengetahuan, beliau ahli dalam bidang ilmu tauhid, hadis, mantek, dan ilmu fikih, sehingga beliau mendapat gelar waliul ilmu. Beliau yang tewas di tangan Adipati Terung Samanggala Yuda Majapahit, Ja'far Shadiq diangkat sebagai senapati atau panglima perang kerajaan Demak. Ja'far Shadiq membuktikan keahliannya dalam buat strategi, sehingga dengan strategi yang dia buat, Portugis dapat menguasai Laut Jawa dikarenakan selalu dihadang oleh armada kerajaan Demak. Di samping itu, Ja'far Shadiq juga ditetapkan sebagai anggota Wali Songo dengan wilayah dakwah di daerah Jawa Tengah bagian utara, yaitu sekitar daerah Kudus. Dengan demikian, Ja'far Shadiq mendapat gelar Sunan Kudus. Beberapa peninggalan Sunan Kudus adalah Masjid Menara Kudus atau juga dikenal dengan nama Masjid Al-Aqsa. Masjid yang terkenal keunikannya karena berbentuk candi ini merupakan hasil alkulturasi dengan agama Hindu dan Buddha. Keris Kyai Cintaka sebagai simbol kebijaksanaan dan kekuasaan. Keris Cintaka juga memiliki motif waswuta yang dipercaya melambangkan kemakmuran, keselamatan, dan kepasrahan kepada Allah. Senjata Trisula yang berbentuk tombak bermata tiga. Barang pusaka ini masih terpelihara dengan baik dalam Masjid Menara Kudus. Sampai saat ini pun masih dilakukan upacara jamasan, yaitu ritual memandikan atau membersihkan barang pusaka peninggalan Sunan Kudus. Dan juga, Sunan Kudus memiliki barang peninggalan Tembang Asmaradana, Mas Kumambang, dan Minjil merupakan peninggalan Sunan Kudus dalam karya seni. Tembang tersebut digunakan Sunan Kudus dalam menyebarkan agama Islam melalui pendekatan seni dan budaya. Sekarang kita berada di Candi Borobudur.
Candi Buddha terbesar di Indonesia ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Candi Borobudur hingga kini diperkirakan berusia sekitar 12 abad atau 1200 tahunan. Hal ini didukung dari penemuan-penemuan yang menyatakan pembuatan candi ini dimulai pada abad 8 atau 9 Masehi. Pada tahun 1991, Candi Borobudur ditetapkan sebagai salah satu benda budaya peninggalan masa lampau atau situs warisan dunia. Candi ini merupakan benda budaya yang mewakili mahakarya manusia jenius dan kreatif. Musyarakati fi an cutatina hilalal jolati dirasiyati Hafid ala syahatika hunaka aroka qoriban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.